Bagaimana diketahui, berdasarkan situation report WHO yang terakhir, lebih dari 13,3 juta warga dunia terinfeksi COVID-19. Ya, dan itu tersebar di 215 negara. Ini tentu menjadi tantangan global, karena memang ini menjadi pandemi global, termasuk keberadaan warga negara kita yang berada di luar negeri, yang mayoritas memang pekerja migran kita. Dari kasus-kasus yang kami hadapi, ada dua klaster utama. Pertama adalah klaster pekerja migran kita yang bekerja di kapal pesiar. Yang tadi sudah disampaikan bahwa kita sudah memfasilitasi kepulangannya lebih dari 25 ribu sudah kita fasilitasi kepulangannya. Dan klaster yang kedua adalah pekerja migran kita yang terdampak dari kebijakan pembatasan mobilitas yang ada di negara setempat. Nah, ini tentu utama yang paling rentan di antara pekerja migran kita yang terdampak adalah pekerja migran kita yang bekerja sebagai pekerja harian lepas, yang mengandalkan penghidupan sehari-harinya dari gaji harian. Jadi mereka tidak punya majikan tetap. Nah, dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan perwakilan kita yang ada di luar, telah memberikan bantuan logistik lebih dari 500.000 paket bantuan logistik sudah kita sampaikan kepada para pekerja migran kita yang paling terdampak. Demikian Mbak Anaka. Jadi kalau dihitung total sudah berapa yang berhasil dipulangkan ke Indonesia Pak Judah? Kalau per data hari ini yang sudah kita fasilitasi kepulangannya terdiri dari warga negara yang di Malaysia, lalu repatriasi mandiri dan ABK, total 127.882. 127.000 TKI yang sudah dipulangkan ke Indonesia. Artinya ini masih ada juga yang terjebak di sana begitu? Ya, jadi memang secara umum, sebagaimana sudah disampaikan juga himbauan yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan bahwa bagi pekerja migran kita yang memang relatif situasinya tidak terlalu terdampak, mungkin bisa tetap di negara penempatan masing-masing. Namun bagi pekerja migran kita yang karena situasi dan kondisi tertentu harus kembali ke Indonesia, sebagai contoh pekerja migran kita yang telah selesai masa kontrak, maka visanya akan habis. Nah, itulah yang kita coba fasilitasi kepulangannya ke Indonesia melalui mekanisme repatriasi mandiri. Dan tentunya dengan mengedepankan tanggung jawab dari pemberi majikan, seperti itu, dari pemberi kerja. 127.000 ini sudah berhasil dipulangkan ke Indonesia. Lalu berapa banyak yang masih tertahan di sana Pak Judah? Jadi tentunya data ini, data yang kita dapatkan dari perwakilan kita, seperti itu. Tentu ini sangat bergantung dari proses lapor diri dan pengaduan yang dilakukan oleh warga negara kita, seperti itu. Kalau berdasarkan laporan terakhir, sudah ada berapa yang masih menunggu di sana? Jadi kalau dari laporan yang kita terima, so far untuk ABK kapal pesiar itu relatif sudah bisa kita fasilitasi kepulangannya. Total yang terdata di database kami 26.589. Di mana tadi kami sampaikan 25.390 sudah kita fasilitasi kepulangannya ke Indonesia. Jadi relatif sudah sedikit, tidak terlalu banyak lagi.